Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluk Putu Aryati. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kuta Selatan pada Provinsi Bali. Sedang mengikuti PPG Darjat Angkatan Kedua tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Saya mengampu dasar-dasar program keahlian teknik elektronika pada kelas 10 fase E. Berikut video pembelajaran saya tentang merakit dan mengukur rangkaian dimmer kelistrikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik ya, sebelum mulai pagi ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak untuk kelancaran ya. Kita melaksanakan praktikum pagi ini dipimpin oleh ketua kelas. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran pada saat pembelajaran dan materi ini, semoga berguna bagi kita di masa depan nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas. Kemudian anak-anak, Ibu persilahkan duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, anak-anak dapat merakit rangkaian dimmer. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengukur arus dan tegangan pada rangkaian dimmer. Namun sebelum Ibu ajak anak-anak melaksanakan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu anak-anak ya, sesuai dengan absensi anak-anak ya. Ibu absen ya. Gede Andika, Brata Arnawa, Nimade Rizka Witnyani, semua sudah Ibu absen hari ini. Ada yang belum? Tidak ya. Semua hadir ya? Hadir. Semangat anak-anak? Semangat. Baik anak-anak, sebelum Ibu ajak anak-anak menyanyikan salah satu lagu nasionalisme, Ibu tekankan lagi kesepakatan kelas kita hari ini, tidak ada yang keluar kelas tanpa izin, menggunakan HP, tidak sembarangan, kemudian tidak ceroboh ya, melaksanakan praktikum sesuai dengan aturan. Kita hari ini menyelesaikan proyek rangkaian dimmer, yaitu mengukur rangkaian dimmer. Baik anak-anak, berdiri semuanya, Ibu minta berdiri semuanya untuk menyanyikan salah satu lagu nasionalisme. 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangannya. Semangat? Semangat. Ya, duduk kembali. Ibu masuk ke Sinta pertama pada kegiatan inti. Anak-anak, Ibu ajak menayangkan presentasi ya tentang hukum. Silakan anak-anak menyimak dengan baik ya materi Ibu hari ini. Di slide presentasi, SMK bisa, SMK hebat ya anak-anak. Anak-anak adalah generasi penerus SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Mohon disimak dengan baik. Materi kita hari ini mengenai hukum Ohm ya. Jadi dikatakan bahwa sebuah penghantar ataupun hambatan resistansi dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial ya. Yang seperti biasa kita sudah pelajari
tentang hukum ya anak-anak. Untuk tegangan anak-anak biasanya menggunakan simbol apa anak-anak? Volt ya. Kemudian ada I ya. Biasanya arus ya, kemudian dikalikan dengan R atau biasa kita kenal dengan resistansi. Nah, di sini arus, hambatan dan tegangan ya. Anak-anak bisa lihat simbolnya, simbol arus dan tegangan seperti mata gergaji, kemudian ada juga gambar warna-warni di badan resistor ya. Anak-anak bisa lihat pada slide presentasi yang Ibu tampilkan. Kemudian ada hambatan ya. Hambatan satuannya adalah ohm ya. Simbolnya adalah R ya. Resistansi, setiap gelangnya itu ada nilai resistansi ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan kode warna, atau untuk mengetahui nilai resistor, anak-anak bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur ohm meter ya. Ibu lanjutkan untuk mengenang ya. Jadi di sini penemunya anak-anak bisa melihat di tayangan Ibu adalah George Simon Ohm ya. George Simon Ohm ini yang menemukan adanya persamaan hukum Ohm, yaitu hambatan listrik bisa diartikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung sebuah penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar itu sendiri ya. Itu lebih jelasnya anak-anak nanti dibaca. Kemudian untuk beda potensial, nah ini ya tadi Ibu tanyakan adalah tegangan. Kalau dibalik sekarang yang ditanyakan adalah arus, kemudian resistornya ditanyakan. Kalau dibalik sekarang ya, yang ditanyakan adalah I. Siapa yang bisa membantu Ibu di sini? I sama dengan, anak-anak masih ingat dengan piramida? Ya, ya seperti ini ya. Ya, silakan bantu Ibu ke depan. Ya, Agus ya, Agus ya. Iya, silakan ya. Silakan selesaikan semuanya Agus ya. R sama dengan P. Iya. Benar anak-anak? Benar Ibu lempar kembali? Benar. Siapa yang mau membenarkan? Benar semua? Tepuk tangan buat Agus ya. Tangannya. Jadi ya anak-anak nanti jangan dilupakan untuk satuannya. Ini satuannya adalah volt. Arus satuannya adalah I, satuannya adalah R, satuannya adalah ohm ya. Jadi anak-anak mohon dihafalkan, diingat satuan dari sebuah tegangan arus dan hambatan ya. Simbolnya anak-anak jangan lupakan ya, simbol arus dan tegangan. Kemudian beralih dari hambatan, tegangan, dan arus ya, kita masuk ke rangkaian seri dan paralel. Kita mempunyai dua rangkaian seri dan paralel ya. Di sini yang seri dulu ya. 3 buah resistor terhubung seri tersebut dapat digantikan menjadi sebuah hambatan R ya. Nah ini anak-anak, R1 dijumlahkan R2 dan R3 itu adalah rumus untuk mencari rangkaian seri. Kemudian untuk paralel ya, 3 buah resistor tersambung paralel tersebut dapat digantikan menjadi sebuah hambatan ya. Dengan rumus substitusi sebagai berikut ya. 1 per RP ya sama dengan 1 per R1 dijumlahkan dengan 1 per R2 dan 1 per R3 dan seterusnya, tergantung rangkaian yang anak-anak dapatkan. Kemudian dari sini, dari dua rangkaian tersebut, Ibu ajak anak-anak melihat contoh gabungan atau majemuknya ya.
seri dan paralel digabung ya. Anak-anak bisa lihat ada 3 titik percabangan di sini ya. Ada A, B, dan C. Pada rangkaian tersebut A paralel dengan titik B dan C ya. Maka yang kita cari adalah pada titik B dan C ya. B dan C ini kita paralelkan, kita jumlahkan dulu yang paralel, kita cari, didapatkanlah 1 per R1, 1 per R2. Jadi 20 ohm sama 30 ohm ini kita selesaikan dengan rumus paralel ya. Kemudian ya, setelah itu didapatkanlah R pengganti. Jadi titik A kita hubungkan dengan titik yang sudah B dan C yang sudah diserikan. Setelah itu anak-anak mendapatkan nilai arus ya. Mencari nilai arus sesuai dengan yang sudah dibuat sama Agus ya. Arus ya. Arus P per R ya. Maka anak-anak sudah ditentukan tadi untuk tegangannya adalah 40 volt, kemudian hambatannya adalah 40 ohm, maka didapatkan arus 1 ampere. Seperti itu anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa nanti menggunakan rumus yang ada. Jadi Ibu ucapkan terima kasih, materi Ibu sampai di situ. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ada yang ingin bertanya Ibu? Izinkan untuk bertanya. Cukup? Cukup ya. Baik anak-anak, untuk merefleksi kita hari ini Ibu ajak anak-anak nonton tayangan yang sudah Ibu persiapkan tentang perakitan rangkaian dimmer ya. Jadi bagaimana cara menyolder, cara menghubungkan komponen ya. Silakan anak-anak disimak pada tayangan slide yang sudah Ibu siapkan di depan ya. Sambil ditonton anak-anak bisa lihat potensionya ya, ada kapasitor, ada resistor. Itu yang juga akan kita gunakan nanti dalam pembuatan rangkaian dimmer ya. Jadi minggu lalu anak-anak sudah membuat ya. Jadi anak-anak nanti akan mengukur titik-titik bagian pada rangkaian dimmer, khususnya pada potensio yang akan anak-anak atur nanti. Paham ya? Paham ya? Nah ini ada alat ukur yang sudah Ibu persiapkan, di mana outputnya adalah lampu pijar ya, lampu pijar. Ya, silakan persiapkan pertanyaan untuk anak-anak tanyakan setelah anak-anak menonton video yang Ibu tayangkan. Jadi semakin diputar potensionya maksimum, maka lampu tersebut akan terang ya. Semakin diputar ke kiri minimum ya, semakin redup. Kemudian kalau nilai potensionya anak ubah dengan nilai 500K, maka akan membuat lampu tersebut padam sampai padam ya. Tapi kalau belum resistansinya sampai 500, maka lampu pijar tersebut tidak sampai padam ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Nanti anak-anak silakan dicoba lakukan pengukuran pada rangkaian dimmer. Itu ya anak-anak, tayangan videonya Ibu cukupkan sampai di sana. Silakan siapkan pertanyaan yang mau bertanya tentang tayangan tadi, tentang materi yang Ibu sudah sajikan. Siapa yang mau bertanya? Ibu izinkan. Berdiri ya, perkenalkan. Halo, saya Gede Wisnu Pratama. Saya ingin bertanya, pada bagian mana sih dari rangka dimmer yang diukur? Tepuk tangan dong. Ya, jadi bagian mana rangkaian dimmer yang akan diukur? Ibu lempar lagi ke anak-anak ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan temennya? Ya Bu. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Wisnu. Tepuk tangan
Komponen pertama yang perlu diukur yaitu potensio, terutama di aki nomor 2 dan nomor 3. Yang kedua di triak, yang ketiga di kapasitor, yang terakhir di dioda dan resistornya. Dicek dulu. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangannya. Jadi dua temannya sangat berinisiatif ya, sudah memecahkan masalah kita hari ini. Ibu lanjutkan dengan pertanyaan mendasar buat anak-anak. Kita bermain game hari ini ya. Silakan dikeluarkan HP-nya ya. HP-nya, kemudian anak-anak pilih di Google dengan quizzes ya. Quizzes ya, silakan anak-anak masuk ke quizzes ya. Quizzes ya. Mari ya, Ibu tayangkan ya. Silakan anak-anak cari search di Google quizzes. Baik ya, sudah tampil di layar? Sudah ya, 567923 kode yang harus anak-anak masukkan di sistemnya. Silakan yang tercepat nanti muncul namanya di situ. Yang menjawab benar juga muncul di situ nilainya langsung. Anak-anak ada 5 pertanyaan mendasar di situ. Silakan anak-anak jawab. Ya, sudah ya, nanti bisa dilihat. Sudah bisa semua masuk ke sistem? Sudah anak-anak? Belum ada yang menjawab? Silakan dijawab dulu. Ya. Silakan dijawab soalnya. Silakan dijawab ya, sampai tuntas. Anak-anak bisa melihat sendiri nilainya. Yang salah belajar lagi. Yang sudah benar ditingkatkan lagi pemahamannya. Ya, ada yang salah juga ya, nanti belajar lagi. Ya. Yang salah nanti silakan masuk kembali, ulang kembali boleh. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah? Masih juga ada ya, silakan ya. Yang kurang ya, Ibu tekankan kembali, silakan tingkatkan pemahamannya, mencari informasi dengan berbagai media. Google bisa ya, kemudian buku-buku dari start dokumen juga bisa. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan kembali ya ke perencanaan desain pada Sinta yang kedua. Sudah anak-anak cukup? Cukup? Cukup ya? Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan Sinta 1, kita melanjutkan ke Sinta yang kedua, yaitu tentang perencanaan proyek. Anak-anak bisa lihat di meja, sudah ada alat dan bahan. Silakan sambil anak-anak ini persiapkan diri ya, menghadap ke meja kelompok kerja anak-anak, kemudian lihat rekan kerja anak-anak. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik ya, Ibu ambil dari sisi kanan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di mana anak-anak dikelompokkan berdasarkan hasil dari pemahaman mendasar anak-anak. Sudah? Sudah? Kemudian anak-anak silakan dibuka LKPD-nya. Ya. LKPD-nya anak-anak silakan anak-anak buka ya. Nanti di LKPD anak-anak lengkapi dengan nama kelompok. Ya, nama kelompok, kemudian ada hasil dari pengukuran yang harus anak-anak isi pada setiap tabel. Paham? Paham ya? Ibu ingatkan kembali, anak-anak Ibu tekankan dalam K3LH. Coba anak-anak buka di lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga. Di sana sudah disampaikan bahwa anak-anak
Ibu tekankan dalam keselamatan kerja. Jadi anak-anak tidak boleh ceroboh di sini, baca di LKPD-nya. Anak-anak tidak boleh ceroboh menggunakan pakaian praktek, ya, kemudian menggunakan sarung tangan, menggunakan masker. Kemudian anak-anak, ibu sudah berikan beberapa alat, ya. Alatnya di sini adalah ini apa anak-anak? Penyedot timah, ada penggaris, ya, ada tang potong, ya. Kemudian ada tang kombinasi, kemudian ada obeng. Sudah lengkap? Sudah, silakan dicek. Kemudian alat ukur, ada ibu sediakan dari alat ukur yang namanya tang ampere untuk mengukur arus. Kemudian alat ukur multimeter, ya. Kemudian juga ibu sudah menyiapkan anak-anak yang tidak bisa menggunakan alat ukur multimeter analog, anak-anak bisa menggunakan alat ukur yang digital, ya. Kemudian anak-anak silakan anak-anak mulai menyempurnakan lagi proyek anak-anak yang minggu kemarin yang belum selesai memasang beberapa komponen, silahkan dirancang kembali. Setelah selesai merakit, anak-anak langsung melanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengukur arus dan tegangan. Ibu tekankan anak-anak mengukur arus dan tegangan pada bagian potensionya. Anak-anak atur pada bagian potensionya pada posisi maksimum, minimum, dan sedang. Ya, itu yang anak-anak cari, arus dan tegangan di masing-masing komponen juga. Nanti hasilnya dicatat pada tabel yang ada pada halaman terakhir di LKPD. Paham anak-anak? Paham ya? Silakan anak-anak mulai merencanakan proyek, ya, dengan kelompoknya, membagi tugas dengan kelompoknya. Tugasnya masing-masing dibagi sama teman-temannya. Silakan ibu, persilakan ya anak-anak mulai aktif dengan kelompoknya. Terima kasih. Nama kelompoknya jangan lupa ya ditulis ya, anggota kelompoknya ya. Ada yang mencatat, ada yang melakukan pengukuran, perbaikan, silakan. Ya, sambil jalan ya ibu ingatkan lagi untuk Sintak 3 jadwal. Jadwal sudah minggu lalu kita susun ya, membuat rangkaian dimmer. Sekarang anak-anak tinggal melakukan pengukuran saja. Ya, pengukuran ditekankan pada potensionya.
Baik anak-anak, Ibu lihat anak-anak sudah hampir semua 80% anak-anak sudah selesai melakukan praktikum hari ini, pengukuran. Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil ukur anak-anak dengan hasil pengukuran yang sudah anak-anak dapatkan dengan kelompok anak-anak. Baik, kelompok 2 sudah siap ya? Siap ya. Baik, yang kelompok 1, 2, dan 3 mohon partisipasinya untuk menyimak temannya melakukan presentasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Silakan. Tepuk tangan dulu buat temannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu Guru. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil pengukuran rangkaian dimer oleh kelompok kami. Di sini kami kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madar Gustos Dewa. Saya Jonan Terasa. Jadi saya akan saya akan mempresentasikan posisi potensiometer. Nah, potensiometer 220 K 500 K dengan ukuran maksimum harusnya kami mendapatkan 0,5. Tegangan inputnya 233 volt. Tegangan diak BT 138 nya kami mendapatkan 233 volt. Tegangan diak BR 100 kami mendapatkan 233 volt. Tegangan kapasitor 100 mF atau 200 volt. Di sini kami mendapatkan 233 volt. Sedangkan dengan ukuran sedang harusnya 0,3. Tegangan inputnya 229 volt. Tegangan diak BT 138 nya 229 volt. Tegangan diak BR 100 229 volt. Tegangan kapasitor 100 mF atau 500 volt. Di sini kami mendapatkannya 229 volt. Dengan tegangan minimum harusnya kami mendapatkan 0,2. Tegangan input 222 volt. Tegangan diak BT 138 kami mendapatkan 220 volt. Tegangan diak BR 100 222 volt. Tegangan kapasitor 100 mF kami mendapatkan 220 volt. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangannya. Terima kasih untuk baik ya anak-anak, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan hasil pengukurannya sudah sangat maksimal ya. Ibu ancurkan jempol. Kemudian Ibu kembalikan kepada anak-anak bagaimana presentasi teman-temannya. Kemudian ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kembali kepada kelompok 2. Kami akan izin bertanya, perkenalkan nama saya Elina Dian Maharani. Bisa nggak bola lampu pada rangkaian dimer itu diganti? Perkenalkan, nama saya Madar Gustos Dewa. Saya izin menjawab. Rangkaian itu bisa diganti, contohnya seperti lampu tidur, lampu berbeda, itu bisa. Maksudnya bebannya ya. Jadi sudah ada interaksi ya. Mungkin interaksi yang lain ada mau menambahkan lagi pertanyaan buat kelompok 2. Ada? Cukup? Yakin? Yakin ya. Jadi output pada rangkaian dimmer ya ditanyakan oleh temannya itu bisa diganti enggak?
Kalau dalam bentuk LED nggak bisa ya. Kalau untuk misalnya mengatur kecepatan kipas angin itu ya bisa ya. Kipas angin, lampu pijar ya bisa. Ya, kemudian untuk LED tidak bisa. Ya, sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih, tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok 2. Baik anak-anak, kita sudah di sintak yang ke-6, sintak terakhir ya. Jadi anak-anak sudah melakukan pengukuran. Sekarang Ibu menguji melakukan pengujian hasil dengan pemahaman anak-anak ya, penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan Ibu ajak anak-anak untuk menjawab soal menggunakan media Google Form ya. Jadi anak-anak akses link yang sudah Ibu kirim di WA group. Silakan dibuka HP-nya. Anak-anak jawab soalnya selama 25 menit, kurang lebih ada 10 soal. Jangan lupa anak-anak mengisi identitas anak-anak ya, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian anak-anak jawab soal yang ada di bawahnya dengan pilihan ganda ya, sebanyak 10 soal. Pemahaman tentang hukum silakan anak-anak jawab ya sesuai dengan pengetahuan anak-anak, karena ini sebagai dasar penilaian pengetahuan anak-anak di bidang hukum merancang, merakit, dan mengukur. Silakan dijawab dan kerjasama sama temennya, jawab dulu ya. Kalau sudah, silakan. Ingat ya, sekali lagi jangan lupa mengisi Google Form-nya, nama, nomor absen, dan kelas. Silakan. Ada yang kesulitan masuk dengan Google Form? Nggak ada? Bisa semua? Internetnya bagus? Bagus ya. Lagi berapa soal? Silakan linknya diakses. Kalau sudah selesai boleh disubmit ya. Kalau anak-anak sudah selesai boleh disubmit, nanti hasilnya akan Ibu umumkan di pertemuan selanjutnya. Jika anak-anak mendapatkan nilai yang di bawah kriteria penilaian ya, jadi anak-anak akan Ibu adakan remedial dan pengayaan. Bagi yang nilainya kurang, bagi yang nilainya sudah cukup, anak-anak tingkatkan lagi pemahamannya ya. Silakan anak-anak mencari sumber-sumber tentang ilmu elektronika, baik media internet, media cetak ya, media online, silahkan ya. Karena belajar itu tidak mesti harus 24 jam dengan guru ya. Jadi anak-anak bisa mengakses dengan berbagai sumber. Sudah selesai? Yang belum selesai ditunggu dulu temennya. Yang belum siapa? Sudah belum? Sudah? Dicek lagi namanya sudah apa belum? Dicek lagi ya, dicek ya. Yuk cek dulu ya. Sudah masuk semua atau? Ya anak-anak sudah mempresentasikan tadi hasilnya. Ibu sudah lihat masing-masing kelompok sudah selesai untuk menguji hasil. Ibu minta sekarang anak-anak lihat di slide-nya ada tayangan 5R. Ya, resik, rapi, rawat, apa lagi 2? R-nya? Rapi ya, anak-anak berpakaian dengan rapi ya. Sekarang Ibu minta anak-anak jalankan 5R-nya sekarang ya. Resik, rapi, rawat, rajin, ringkas ya. Ayo
1, 2, 3, mulai. Baik anak-anak, kita sudah melakukan pemahaman. Ini adalah penutup di akhir kata. Ibu ucapkan terima kasih atas atensi anak-anak, partisipasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dengan materi hukum dengan tujuan pembelajaran merakit dan mengukur rangkaian dimmer kelistrikan. Jadi ibu ucapkan terima kasih. Semoga semangat anak-anak untuk meningkatkan pembelajaran ditambah lagi, ditambah dan terus ditambah ya. Karena apa yang anak-anak pikirkan itu yang akan anak-anak rasakan. Ya, mau dibawa kemana program anak-anak ke depan setelah lulus dari SMK? Mau bekerja atau melanjutkan kembali? Otomatis pemahaman anak-anak harus ditingkatkan kembali. Paham? Ya, anak-anak kita melakukan doa ya sebagai salam penutup dari ibu. Kita lakukan doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas ibu persilahkan melakukan doa. Pada asana. Oke, kita mengawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa agar semua materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita kelak nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai.